Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang marketing, public relation, dan social marketing. Jadi sebelum kita membahas tentang topik kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kiki Ramadhani, saya dari kelas MB6A Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara. Jadi sesuai dengan topik kali ini, kita akan membahas marketing, public relation terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke definisi marketing public relation, kita harus mengetahui tentang pengertian dari marketing dan public relation. Kenapa? Karena marketing public relation ini merupakan gabungan dari marketing dan public relation itu tersebut. Jadi pengertian dari marketing adalah merupakan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperjualkan atau memperkenalkan produknya demi mencapai tujuan perusahaan, yaitu profit. Sedangkan public relation atau yang sering kita dengar dengan kata humas merupakan praktik mengelola penyebaran informasi antara individu, organisasi, dan masyarakat. Jadi di sini humas ini bertujuan sebagai menciptakan citra positif perusahaan dengan memberikan nilai-nilai dan manfaat produk-produk yang mereka tawarkan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari public relation dan marketing, jadi secara umumnya itu pengertian MPR merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui pengkomunikasian informasi. Nah, menurut ahli Philip Kotler yang merupakan orang yang pertama kali memunculkan konsep mega marketing yang merupakan perpaduan dari marketing mix dan public relation. Ia mengungkapkan bahwa marketing public relation merupakan sebuah proses perencanaan dengan pengevaluasian program yang merangsang penjualan kepada pelanggan. Jadi dapat kita simpulkan MPR atau marketing public relation itu merupakan upaya untuk merangsang para pembeli dan sekaligus dapat memberikan nilai-nilai serta kepuasan bagi pelanggan yang menggunakan produk kita. Kita mengetahui apa itu pengertian dari marketing public relation. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cuplikan dari marketing public relation. Kami melindungi tubuh mereka sebelum menjadi bintang. Melindungi fisik mereka sebelum mereka berprestasi. Melindungi mereka. Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya. Kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami untuk melindungi kekayaan dan kealamian mineralnya sebelum menjadi aqua. Untuk melindungi Anda, aqua terlindungi untuk melindungimu. Jadi setelah kita melihat contoh cuplikan di atas tadi, sekarang kita mengetahui manfaat MPR. Apa aja sih itu manfaat MPR? Salah satunya sebagai pemimpin pasar, membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen, membangun kembali dan meluncurkan kembali dan reposisi dari produk-produk yang sudah jenuh, membangun komunikasi dari kelebihan-kelebihan manfaat dan produk-produk yang sudah lama. Dan manfaat lainnya adalah menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya. Itu adalah sebagian kecil manfaat marketing public relation. Pendekatan dari marketing public relation itu sendiri yaitu merupakan relatif sulit untuk dapat dilakukan penilaian atau pengevaluasian. Lalu juga hambatan yang kedua yaitu belum dipahami sepenuhnya manfaatnya oleh manajemen serta belum sepenuhnya didukung oleh manajemen tersebut. Jadi permasalahan hambatan tersebut terjadi karena
masalah internal di dalam suatu perusahaan. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang social marketing. Jadi, sebelum kita masuk ke definisi tentang social marketing, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep marketing sosial. Atau biasa sering kita dengar dengan kata pemasaran sosial. Konsep dari social marketing ini adalah dia berkonsep pada tujuan, bukan pada keuntungan. Jadi ini konsep dari strategi PR untuk mengubah habit atau kebiasaan masyarakat atau publiknya. Menurut Dr. Ananda Sabil Hussein, ia mengatakan bahwa social marketing itu merupakan suatu adaptasi dari teori-teori pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang berubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa social marketing ini adalah strategi public relation yang digunakan untuk mengubah perilaku publik dan kebiasaan-kebiasaannya. Tujuan social marketing ini tidak jauh berbeda dari konsep social marketing. Tujuan social marketing ini bukan untuk menghasilkan keuntungan, tapi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan sosial. Social marketing klasik ini mengacu pada prinsip dan sarana pemasaran untuk lembaga dan perusahaan berlaba. Jadi secara klasiknya, tujuannya ini ya untuk mengubah perilaku itu, bukan untuk 4 kali 5. Banyak, Pak. Kamu kenapa? Belum sarapan, Pak. Gak konsen. Sarapan itu penting untuk konsentrasi. Berdasarkan penelitian, sarapan bergizi lengkap meningkatkan nilai akademis 4 kali lipat. Yuk, sarapan bergizi lengkap dengan Energen. Mengandung susu, sereal, telur, Sigma Fit untuk bantu konsentrasi. 4 kali 5. Belum 4. Cuplikan tadi dapat kita lihat bahwa kebiasaan anak Indonesia yang jarang sarapan pagi dikarenakan waktu yang mepet. Jadi mereka di sekolah akan kesulitan untuk konsentrasi belajar. Nah, di sini Energen di sini akan mengubah kebiasaan anak-anak Indonesia yang tidak sempat sarapan dengan mengeluarkan produk yang praktis dan mengandung gizi-gizi untuk anak-anak supaya mereka lebih fokus dan konsentrasi untuk belajar. Dan selanjutnya adalah kendala yang terjadi dalam social marketing. Pertama, kegagalan dalam memahami media sosial karena adanya pemahaman yang salah ketika menjalankan atau memulai strategi ini. Masalah ini besar ketika kesalahpahaman ini tetap tertanam dan seringkali dilakukan secara terus-menerus, melakukan promosi yang ada pada akhirnya pesan yang dikirimkan itu akan ditandai sebagai spam. Dan kedua itu kurangnya pemahaman tentang social marketing ini. Karena kurangnya pelatihan para pelaku bisnis, jadi membuat banyak pemilik bisnis hanya asal atau sembarangan dalam melakukan promosi di media sosial. Jadi kesalahan yang nampak di sini adalah kurangnya pengetahuan khusus tentang hal-hal mengenai strategi yang akan digunakan. Pengetahuan khusus sangat diperlukan untuk keberhasilan social marketing. Yang dimana pengetahuan khusus ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terus-menerus terjadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang marketing, public relation, dan social marketing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.